Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Salsabila akan memaparkan pengaplikasian Assessment Center pada Departemen Produksi. Yang pertama, apa itu Assessment Center? Assessment Center menurut Biham dan Thornton 3 tahun 2013 adalah sebuah prosedur dengan menggunakan beberapa teknik yang bertujuan untuk mengevaluasi karyawan untuk berbagai tujuan dan keputusan tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kegunaan Assessment Center dapat digunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir. Selanjutnya, pentingnya calon sarjana psikologi menguasai dasar Assessment Center. Dengan mempelajari Assessment Center, mahasiswa tidak hanya mengetahui tes potensi saja, tetapi juga tes kompetensi. Mahasiswa sarjana psikologi penting mengetahui dan mempelajari Assessment Center, khususnya yang berminat pada bidang psikologi industri dan organisasi. Yang terakhir, dapat memotivasi mahasiswa pada profesi atau bidang asesor pada Assessment Center. Selanjutnya, pengukuran dalam Assessment Center. Ada 4 pengukuran, yaitu yang pertama psikometri atau tes psikologi. Tes psikometri berfungsi untuk menyediakan metode yang dapat diterapkan secara sistematis oleh praktisi yang berbeda. Terdapat psikometri tes dan non-tes. Psikometri tes berupa kuesioner dan tes proyektif. Kuesioner berupa trait, types, faktor, sering digunakan dalam pengaturan pekerjaan dalam konteks perilaku individu dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan sekelompok orang lain. Contohnya, Viro B, keingin ikut serta, dan Gordon Personal Profile, yaitu kemampuan bersosialisasi. Tes proyektif, yaitu persepsi individu mengenai dunia tentang mereka, diwarnai oleh kepribadian mereka sendiri. Ide teknik proyektif dikembangkan oleh Freud dan psikoanalisis abad ke-19. Contoh teknik proyektif yaitu tes Rorschach dan thematic apperception test. Kemudian yang kedua, observasi. Observasi melibatkan pengamatan fakta, peristiwa, atau perilaku tertentu yang terkait dengan pengembangan kerja dan hasil pengembangan kerja. Observasi adalah data mentah yang menjadi dasar umpan balik perilaku pengembangan yang efektif. Perilaku peserta diamati oleh asesor terlatih, mencatat secara rinci apa yang dikatakan dan dilakukan peserta. Observasi harus didasarkan pada perilaku manusia itu sendiri. Hal-hal yang diamati oleh asesor meliputi apa yang dilakukan peserta secara nonverbal, apa yang dikatakan peserta, serta rincian waktu. Observasi membuat penilaian kompetensi dan bukti umpan balik. Observasi harus dicatat secara akurat dan direkam. Yang ketiga, wawancara. Interview dalam Assessment Center adalah sebuah teknik wawancara dengan menggali informasi yang dilakukan secara nyata. Dengan kata lain, menggunakan perilaku masa lalu untuk memprediksi masa depan. Bertujuan untuk mengetahui secara efektif pengalaman tentang apa sebenarnya yang dilakukan orang saat berhadapan dengan situasi kritis dan mengidentifikasi pada suatu posisi jabatan. Etika wawancara dalam Assessment Center harus menghargai privasi dan membangun rasa percaya atau rapport antara interviewer dan interviewee. Interviewer harus bisa membuat suasana atau situasi wawancara yang mendukung terjadinya wawancara. Interviewer harus menggunakan tata bahasa yang baik dalam mengajukan wawancara. Yang terakhir, pengaplikasian Assessment Center pada bidang Departemen Produksi. Departemen merupakan bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tugas spesifik. Salah satu contoh dari bidang departemen ialah Departemen Produksi. Departemen Produksi merupakan bagian dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan barang, mulai dari proses pengolahan, bahan baku, sampai jadi, dan barang tersebut siap untuk dijual. Proses rekrutmen dilakukan apabila terdapat kurangnya jumlah karyawan dalam bagian produksi dan perusahaan membutuhkan sumber daya manusia lebih yang disebabkan oleh tingginya jumlah pekerjaan.
Kemudian proses rekrutmen pada bidang departemen produksi dapat dilakukan dengan yang pertama, menentukan persyaratan jabatan. Perusahaan dapat menentukan persyaratan calon karyawan bagian departemen produksi dengan lebih menekankan pada tenaga ahli yang mengerti dan sudah berpengalaman di bidangnya. Kurang lebih pengalaman 2 tahun dalam bekerja. Yang kedua, penerimaan pendahuluan. Wawancara secara singkat atau overview kepada para pelamar seperti perkenalan dan memberikan gambaran secara umum mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan didapatkan jika diterima pada bidang departemen produksi. Yang ketiga, tes penerimaan, yaitu berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan padunya antara kemampuan, pengalaman, dan kepribadian pelamar yang persyaratan jabatan. Tes penerimaan yang meliputi tes psikologis seperti tes minat, tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, serta tes prestasi. Tes pengetahuan yang menguji pengalaman kerja pada calon karyawan dan tes performa mengukur kemampuan pelamar untuk bekerja pada bidang departemen produksi. Yang keempat, seleksi wawancara. Wawancara seleksi dilakukan kepada para pelamar pekerjaan melalui wakil manajemen atau manajemen HRD. Isi dari wawancara berupa pertanyaan seputar background para pelamar seperti berapa umur para pelamar sampai di mana tingkat pendidikan dari para pelamar, serta bagaimana pengalaman kerja para pelamar serta apakah memiliki track record yang baik atau tidak. Yang kelima, pemeriksaan referensi, yaitu HRD melakukan pemeriksaan kecocokan data atau dokumen yang disampaikan pada awal pelamar kerja. Ketika data sudah valid, maka data dikirim kepada pemimpin perusahaan. Yang keenam, melakukan wawancara penyelia. Ketika wakil manajemen selesai melakukan proses pemeriksaan, referensi, maka berkas pada para pelamar tersebut langsung diserahkan kepada penyelia. Kemudian penyelia akan membuat appointment kepada para pelamar kerja tersebut untuk melakukan proses wawancara akhir. Yang terakhir, keputusan penerimaan. Pimpinan memberikan keputusan penerimaan kepada para pelamar kerja yang telah menjalani serangkaian proses rekrutmen dan seleksi yang diberikan oleh perusahaan. Ketika diterima, maka pelamar yang terpilih akan langsung bekerja pada bidang departemen produksi. Penjelasan di atas merupakan langkah rekrutmen dalam bidang departemen produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.